Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Seorang pedagang tewas ditembak kelompok bersenjata di Kabupaten Deyai. Dampak cuaca buruk di Merauke, harga ikan melonjak. Puluhan orang tua rela antri sejak dini hari mendaftarkan anaknya ke sekolah. Warga Merauke untuk sementara harus menahan selera tidak mengkonsumsi ikan laut. Pasalnya pasokan ikan di Pasar Wamanggu saat ini kosong. Menurut pedagang, stok ikan laut kosong karena mereka tidak mendapatkan pasokan ikan dari nelayan. Usut punya usut, ternyata nelayan lebih memilih tinggal di rumah daripada mencari ikan di laut akibat cuaca buruk. Belakangan ini cuaca buruk menyebabkan gelombang tinggi hingga 3 meter disertai angin kencang sehingga nelayan tidak mau mengambil resiko dan lebih memilih menunda melaut. Penjualan ikan laut ini seperti apa Pak untuk sekarang ini? Kalau sekarang ini memang lagi susah Pak, karena dampak dari ombak itu sekitar 3 meter 5 meter. Makanya nelayan pada istirahat saja. Start dulu. Ini sudah berapa lama nelayan tidak melaut? Sudah 1 mingguan ini Pak. 1 mingguan ya? Iya, 1 mingguan. Jadi sekarang ikan laut ini tidak ada? Memang lagi susah, memang lagi kosong. Sementara kita jual kakap tawa saja. Gitu. Ada kakap dengan mujair. Gitu. Tapi sementara tidak ada memang ya? Memang sementara tidak ada. Kira-kira kapan mulai nelayan berlaut? Sekitar bulan-bulan 7. Itu bulan berapa? 6. Ya, sekitar bulan 7, bulan 8 ya? mulai itu ikan laut itu. Gitu. Saat ini pedagang hanya menjual ikan sungai dan rawa seperti mujair, kakap, dan gastor. Itu pun dengan harga yang masih tinggi, antara 30 hingga 50 ribu rupiah per 5 ekor. Padahal biasanya ikan tersebut dijual hanya 15 ribu rupiah per 5 ekor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Warga Merauke antusias menyambut kedatangan tim Komisi 2 DPR RI yang datang ke Merauke dan berencana menetapkan Merauke menjadi provinsi baru. Warga begitu antusias dan tidak sabar menunggu DPR RI menetapkan Merauke menjadi provinsi Papua Selatan. Begitu juga sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat yang terus mendesak pemerintah pusat dan mengabaikan tuntutan kelompok yang menolak pemekaran. Tolong PSDN itu jangan dikebiri. Karena PSDN itu satu-satunya harta termulia yang terdapat. Itu harapan kami supaya kami tetap ada di NKRI dalam kekayaan PSDN. Itu yang saya harap supaya di pasal 13 itulah yang menjadi mahkota. Satu-satunya mahkota yang masih tertinggal untuk kami adalah di pasal 13. Kalau ada kata-kata ujung appendix di situ, pangkas kata itu supaya PSDN kami. Kali kalau memang PPS ini jadi, karena kita pasti tahu bahwa cukup serat itu untuk tenaga yang diharapkan oleh pemerintah. Kedatangan Komisi 2 DPR RI ke Merauke dan Jayapura dalam rangka menyerap aspirasi warga dan melihat secara langsung kondisi nyata calon ibu kota provinsi baru sebelum mengesahkan Undang-Undang Pemekaran diketuk pada 30 Juni. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan umat Hindu dari Kabupaten Jayapura, Kerom, dan Kota Jayapura menghadiri upacara ngentek linggih di Pura Agung Giri Siklop, Sentani, Senin kemarin. Ritual ini mengundang 2 penandita dari Bali dan Serang, Banten. Ngentek linggih merupakan ritual pengukuhan kembali kedudukan atau linggih niasa, tempat suci pemujaan Ida Sang Hyang Widi, baik berupa Padmasana, sanggah pemerajan, ataupun pura yang telah selesai dibangun. Upacara ini merupakan bagian dari rangkaian ritual yang dimulai dari penentuan tanah atau lokasi.
izin penggunaan lahan, mecaru, melaspas, hingga mendem pedagingan atau melinggihkan Ida Betara dan Nyinep. Melaksanakan aktivitas kegiatan untuk memohon kepada Tuhan yang berstana di laut atau di air untuk memohon tirta amerta. Yang mana mecaru tadi sudah dilaksanakan dengan 2 sulinggih satu dari Bali dan satu dari Serang Banten. Yang mana pada intinya yaitu bagaimana menetralisir Buana Agung maupun Buana Alit, alam sekitar dan alam Sunia Loke yang kita lihat, yang kita bisa tidak lihat, sehingga pada hari ini sudah netralisir, sehingga buta-buta artinya roh yang kita tidak bisa lihat sudah diberikan sesuguhan sajen sesuai dengan apa yang diharapkan pada umat Hindu yang ada di Kabupaten Jayapura. Ketua Panitia Ngentek Linggih Iwayan Swasta mengatakan, kendati jumlah umat Hindu di Kabupaten Jayapura sedikit, mereka bangga dan bersyukur bisa melaksanakan upacara Ngentek Linggih. Yang mana upacara ini dilaksanakan berkaitan dengan tempat persembahyangan yang kami yakini adalah setana Tuhan, rumah Tuhan. Sehingga dengan upacara ini kami berharap beliau selalu berstana di pura ini, mengayomi kami, membimbing kami di satu sisi. Di sisi yang lain, semua umat Hindu yang ada di Papua ini, khususnya di Kabupaten Jayapura, selalu meningkatkan serada atau keyakinannya bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam hati umat masing-masing. Upacara Ngentek Linggih akan dilanjutkan dengan ritual melasti di Kalkote Danau Sentani untuk menghanyutkan segala kotoran alam sehingga kehidupan kembali suci dan bersih. Hendra melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua.